Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah baru hadir kembali berbagi ilmu dan pengetahuan untuk semua. Yang sudah subscribe channel ini saya doakan masuk surga. Nah, untuk kemudian di video kali ini alhamdulillah saya bisa bikin video lagi ya. Karena kemarin saya jarang upload karena emang alhamdulillah lagi sibuk. Jadi untuk teman-teman juga yang mesen mal bearing itu kemarin selama itu saya tuh bolak-balik ke tukang bubut ke teman saya ya. Jadi mungkin bisa antara 1 minggu atau 2 minggu lagi insya Allah itu bisa jadi doakan aja biar semuanya lancar teman-teman. Jadi di sini saya fokus bikin konten dulu dan nyerpis di toko. Jadi untuk di sini ada kipas angin Cosmos. Kipas angin Cosmos duduk. Ini kabelnya nggak ada putus, jadi langsung dicek aja di mesinnya teman-teman. Kita cek langsung di mesinnya. Nah, gearboxnya nggak ada juga. Sungguh terlalu nih kipas. Untuk bahan-bahan itu juga saya lagi pesen ya, alhamdulillah sampai lumayan juga ya bikin gituan, bikin alat press. Jadi nanti untuk alat press saya kalau udah jadi saya posting dan kemudian saya kasih tahu juga untuk detail apa ya, detail bahannya, karena bahannya itu harus pakai besi yang VCN. Kalau pakai besi yang biasa ibaratnya dia 5 cm, kalau untuk yang biasa cuma 50.000, tapi kalau yang VCN itu bisa 2 kali lipat harganya teman-teman. Jadi saya milih yang lebih bagus karena memang nanti alat press itu kan nggak buat sebulan 2 bulan, karena pikir saya itu pemakainya akan biar awet bertahun-tahun gitu loh teman-teman. Guntingnya mana? Nah, untuk kasus dinamo kayak gini ini langsung kapasitornya potong aja teman-teman. Jadi untuk pemula buat di rumah ini bisa, kalau kipas angin kalian mati, caranya ngeceknya tuh kayak gini aja, langsung dipotong. Kalau kapasitor itu nggak ada matinya teman-teman, paling dia lemah, kecuali dia kalau melembung, nah itu baru mati, harus diganti. Dan kemudian gunakan tester, nih tester hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jalur kapasitor hidup itu tak menandakan kipas angin ini hidup teman-teman, jadi nggak mati. Jadi udah kayak gitu aja. Paling enggak dari jalur colokannya seperti ini, karena kalau dia mati kalau dia dipencet 1 2 3 nggak nyambung, berarti fuse-nya putus. Jadi seperti itu ngeceknya. Untuk cara gampangnya ngecek kipas angin, nah seperti ini kan colokannya ini dipotong, kenapa ini? Colokannya dipotong. Nah, di sini sebelum ditester kita pencet speed 1 atau speed 2 atau 3 ya, terserah. Nah, di sini kita tester ini harus nyambung. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tandanya fuse-nya itu gak putus. Terus rusaknya ini kenapa Bang? Rusaknya ini ya pasti ini seret. Udah pasti ya, kipas angin kendala awal, masalah awal itu dari bosnya, seret. Jadi mengakibatkan itu penyakit yang macam-macam, seperti kebakar lah, gulungan bisa ngesot lah karena konslet, seperti itu. Jadi semua kendala kipas angin rusak itu gara-gara seret, yaitu 75%. Kadang juga karena karena
emang kalau gulungannya aluminium dia nggak kuat panas gitu ya. Ya nggak kuat panas itu kadang kalau kipas Cina bukan dari perputarannya serat, kadang kalau kipas Cina dia masih lancar juga suka putus. Nah, apa nih? Ini saya akan langsung bongkar. Ini saya akan langsung ganti bearing aja. Ini butuh kunci. Oke teman-teman, saya di sini menggunakan bantuan kunci. Ini wajib ya kalau untuk kipas yang rada susah dibuka bautnya, jangan dipaksa. Nanti baut apa? Obengnya rusak. Sayang obengnya kan. Jadi untuk teman-teman selalu support channel saya ya teman-teman, biar saya selalu upload video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Dan insya Allah saya akan upload yang lebih bagus, maksudnya tuh penemuan saya. Mungkin nanti karena akan banyak ada penemuan saya yang saya akan upload, saya nggak akan bikin juga nanti kalau udah ada modal, alat presnya laku. Di lain hari itu saya ada project bikin mixer, kue juga, terus bikin AC yang waktu itu saya pernah bilang juga, bikin kompor juga. Jadi pingin bikin kayak gitu. Jadi nanti kalau hasilnya bagus dan saya jual-jualin gitu. Ya kalau buat teman-teman semua, kalau kerjaan saya kelihatan menurut kalian bagus, bisa dicontoh, jadi kayak gitu ya. Jadi untuk menurut saya kalau kerjaan ada yang bagus, kayak saya sendiri pun pasti saya akan ngikutin cara mereka yang lebih bagus gitu, biar hasilnya kan servisan kita lebih bagus dan lebih terkenal, orang lebih puas servis ke kita. Jadi di sini saya akan buka dulu, ini harus pakai paku. Ini gunakan paku. Nah untuk habis dibongkar ini kan ada ininya ya, bekasnya ya, ini harus diratain dulu teman-teman. Nah dia biar rata. Nah kemudian ini kan saya pres nih, alat presnya saya taruh di sampingnya nih. Jadi untuk alat pres ini saya mau upgrade ya. Ini masih kenapa sekarang banyak kekurangannya ya. Dan jujur itu sekarang kadang pas kadang enggak gitu teman-teman. Jadi memang saya tahu nih kekurangannya di mana, tapi kalau untuk saya kasih tahu secara lisan itu saya bingung cara ngomongnya gimana ya, karena emang ini harus nanti diperbaiki dulu biar bagus hasilnya, maksudnya di upgrade. Untuk selanjutnya mungkin nanti ini alatnya akan istirahat kalau saya udah bikin ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah untuk Cosmos di sini itu biasanya bisa 4 kali karena dia tebal tuh, nyangkut kan tuh, nyangkut di sini. Untuk pertama nih seperti ini nonjol, kemudian pengepresan kedua untuk bagian meratakan ya biar nggak nonjol. Dan untuk pemasangan bearing, pengepresan bearing itu jangan di depan. Kalau di depan bagaimana gitu nanti
untuk nempelin bearingnya biar dia ngerekat di asnya gitu. Kalau untuk saya nggak ketemu ya kalau bearingnya di depan. Jadi untuk alat ini pun untuk buat kerja cepat itu lebih bagus, efisien, karena ini lebih cepat tuh. Ini udah jadi kan, baru sebelah ini. Satu. Dan untuk yang satunya, untuk satunya ini masih sama. Pengepresan pertama. Ini harus pas, dipasin dulu. Dulu. Nah, baru kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, ini banyak banget kalau cover Cosmos ya, karena dia tebel juga, dia lunak, maksudnya dia nggak keras banget tuh. Nah, ini nyangkut. Tuh, ini nyangkut kayak gini. Nah, untuk hasilnya seperti ini tuh, karena dia nyangkut di bagian ininya nih teman-teman nih. Karena untuk cover ini dia rada lunak, jadi dia biasanya kayak gini nih yang bikin seret. Jadi ini kan masih begini. Ini kalau dipasang gearbox kan ini nggak bisa. Ini kan bagian belakang. Jadi harus di press yang kedua biar rata. Jadi untuk alat press nanti kalau yang sudah saya upgrade itu nggak perlu megangin kayak gini ya teman-teman. Untuk sekarang saya mungkin belum kasih tahu desainnya itu seperti apa. Pokoknya nanti aja tunggu kalau udah jadi. 1, 2, 3, 4. Ini udah jadi teman-teman. Nah, untuk hasilnya nih seperti ini, bisa kelihatan nggak? Nah, nih. Ini kurang terang apa ya? Nah, terangin dulu nih videonya. Nah, seperti ini. Mana sih videonya kurang terang? Nah, di sini saya ambil bearingnya dulu. Oke teman-teman, untuk bearingnya ini seperti ini nih. Saya setiap minggu saya pesan 2 kali ya, dan isinya ini 6 itu satunya tuh 50.000, ini merek KNB. Jadi setiap minggu tuh saya beli 6, dan satu dusnya itu isi setiap minggu beli 2 dan satu dusnya isi 6. Jadi 60. Dan alhamdulillah ya, kadang bisa lebih juga. Karena selain buat servis juga, saya kan kadang buat dagangan juga. Jadi habisnya seperti itu. Nah, di sini saya akan langsung coba pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan atur jarak bagian belakangnya. Seperti biasa, teman-teman ya. Nah, bisa kelihatan di sini ini masih terlalu dalam, nih kurang ring sedikit. Jadi harus diperhatikan nanti semua teman-teman semua udah punya alat press. Wajib caranya itu seperti saya ini ya. Jadi untuk versinya mungkin terserah kalian. Yang penting intinya nanti pas jadinya itu harus seperti itu hasil finalnya. Kita kasih ring dulu. Ini ring PU. Nah, kita pasang.
Nah, jadi itu pas di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu nih yang bagian mengkilat yang ini. Itu biasanya besarnya sama kayak keren mesin. Ini seperti ini, teman-teman. Tuh. Jadi jangan dihitung yang bagian luar nih. Ini kan aluminium, ini dagingnya. Dan kemudian jika sudah, bagian belakang sudah, bagian depan. Nah, ini masih seret. Yang ini harus saya amplas dulu. Siapin amplas. Untuk selanjutnya kita lihat juga di sini. Kita amplas dulu ya, teman-teman. Jadi biar intinya bearing itu biar masuknya gampang, jangan sampai seret nanti malah susah atau macet di sini. Nah, seperti ini. Nah. Kemudian kita akan atur bagian jarak depan. Ini harus pas. Nah, ini masih banyak, kurang banyak. Kita potong lagi. Ringnya sesuaiin jaraknya ya, kekurangannya. Kalau masih kurang bisa ditambahin, kalau kebanyakan ya harus dikurangin. Jadi harus benar-benar pas. Nah, seperti ini. Ring PU saya tinggal segini ya, nanti saya akan pesan lagi karena memang habis. Ini ring PU diameter dalam ID itu 8 mili. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, di sini. Oh, nggih, Pada. Ini kebanyakan ring. Jadi ring yang dalam ini harus dicopot. Ini ring dalam ini. Ini harus dicopot, teman-teman. Jadi pakai ring PU aja. Nah, di sini udah kelihatan ini pas di sini, tapi ini masih ada jarak maju mundur. Jadi kurang ring ini, lumayan juga ringnya ya. Coba kita pasang lagi yang satu. Nah, di sini udah pas nih, teman-teman. Alhamdulillah, ini langsung jadi. Dan jika langsung jadi seperti ini, langsung kita grade. Dan di sini saya grade asnya pakai karter. Ini bisa pakai karter seperti ini. Yang penting bearingnya tuh keras. Bearingnya harus kenceng di asnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi dia nih udah kenceng banget. Jadi ini yang muter bearingnya, teman-teman. Ini bisa kelihatan ya kamera saya. Nah, ini jadi yang muter ini bearingnya. Untuk yang depan ini pokoknya jangan sampai pemasangan bearing itu masih longgar kayak gini nih, masih bisa maju mundur. Kalau masih kayak gini dipaksa atau dipasang, itu bakal asnya nanti di sini habis. Jadi intinya kalau pasangan bushing masih seperti ini bisa maju mundur, itu sama aja kayak bushing. Jadi asnya ini muter di bearingnya, di dalam bearingnya, bukan bearingnya yang muter jadinya ya. Jadi untuk teman-teman juga yang kemarin bertanya, Bang, kalau untuk pasang bearingnya itu di depan seperti ini bagaimana, Bang? Nah, saya juga bingung juga kalau dia masangnya di sini depan. Ya menurut saya sama aja ya, karena versi orang beda-beda. Yang penting intinya nanti bearingnya itu harus macet, harus bagus nempelnya di sini di asnya. Dan kemudian untuk teman-teman kalau mau di bearing, jangan satu aja, semua depan itu pakai bearing, belakang itu masih pakai bushing. Nanti yang ada bushingnya kalah cepet habis, malah cepet seret. Itu udah pernah saya pakai juga ya, karena dia nggak seimbang sama bearingnya yang depan. Kan puterannya itu beda, lebih kencengan bearing. Di sini saya akan langsung grade. Ini bisa pakai gergaji besi, ditambahin lem itu juga bisa ya. Yang intinya pokoknya harus kenceng.
Nah di sini belum kenceng kan, nih masih longgar, berarti ini harus pakai gergaji besi. Nah gunakan siapin lem besi, dan kemudian kita gergaji besi ini dari sininya nih, pinggirnya pas bearingnya itu ya yang duduk seperti ini. Jadi sebisa mungkin ini asnya dibikin kasar, jadi biar lebih menggigit bearingnya. Emang buat apa bang? Ini bagian penting ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di kipas-kipas Panasonic, KDK atau National itu bearingnya pasti paten di asnya, dan dia itu pakai snap ring di sini. Nah seperti ini. Kalau masih longgar tambahin lem besi, dan banyak-banyak ya teman, dikit aja, dan bearingnya itu langsung masukin. Nah jadi dia lebih kuat. Nah jika sudah, ini tinggal pasang doang teman-teman. Nah ini udah jadi. Jadi untuk pergantian bearing itu lebih efisien ya, karena lebih cepat, hasilnya lebih bagus. Jadi untuk as yang rusak atau aus itu nggak perlu diganti. Kalau pakai bearing itu masih bisa dipakai. Berbeda dengan pakai busing kipas angin. Busingnya itu harus diganti 2, asnya harus diganti, dan itu harus pemasangannya harus benar-benar pas. Tuh ini udah mantep banget nih, halus, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi untuk teman-teman sekali lagi, kalau mau servis dinamo kipas angin upgrade bearing itu bisa langsung ke toko saya. Kalau untuk yang dekat bisa kirim-kirim, alamat saya di Jalan Aming Depotin, Kota Depok, Pancoran Mas ya. Jadi nanti di deskripsi ada WA saya. Untuk yang jauh-jauh bisa kirim-kirim juga dinamonya untuk di upgrade bearing seperti ini. Jadi di upgrade bearing itu kelebihannya biar anti seret, anti macet, dan nggak perlu kita repot-repot bongkar kipas angin kita setiap minggu untuk dikasih minyak doang. Seperti itu teman-teman. Jadi lebih bagus. Nah seperti ini udah cakep banget tuh teman-teman, lihat. Nah itu mantap, halus. Nah untuk gearboxnya tadi kan ini rusak, ini harus saya ganti dulu. Nah untuk gearbox di sini untuk merek Cosmos itu sama merek-merek Cina ya. Samanya di mana bang? Samanya itu ini kita harus ingat, ini drat kasar teman-teman. Kalau saya bilang ini drat kasar. Berbeda dengan kipas angin Miyako yang di sini kotak seperti ini, dan itu drat halus. Jadi jangan salah lihat di dratnya ini sebelum ganti gearbox. Seperti itu. Nah kita langsung pasang seperti ini. Ini harus kencang. Nah kemudian ini harus diikat, ada penguncinya dia biar kabelnya ini nggak ketarik-tarik. Nah seperti ini. Nah jika sudah, kita cek gearbox teman-teman. Cek gearboxnya itu gampang, kita tinggal pegang buat muter gearboxnya ya. Ini jangan lupa kita pencet dulu dan kita putar. Nah ini kalau pemasangan gearbox nggak pas kayak gini tuh bunyi. Ini saya deketin lagi nih, biar terang dulu nih, kurang terang. Nah ini kalau saya pegang ininya, kita putar tuh dia bunyi teman-teman. Jadi nandanya itu nggak pas. Jadi ini kalau dipaksa pasang ya percuma. Jadi ini harus dibongkar karena ini nggak pas. Nah, jadi saya coba akan cari gearbox yang lain.
yang pas gitu. Oke teman-teman, ini di sini ada banyak gearbox nih, saya akan coba satu-satu. Nah seperti ini, kita coba putar. Nah ini kayaknya nih yang ini pas nih teman-teman. Nah ini harus kenceng, kemudian satu lagi bautnya. Nah kemudian kita tes lagi teman-teman, kita putar tuh, ternyata ini masih sama. Nah biasanya untuk kendala kayak gini itu mau diganti gearbox 10 kali tetap sama ya. Jadi ini ada triknya, ada trik biasanya saya pakai ya. Nah jadi di bagian ini harus ditipisin karena dia kurang mepet, kurang nempel di sininya. Jadi saya akan papras dulu biar rata gitu teman-teman. Nah hasilnya ini seperti ini teman-teman. Jadi ini saya papras yang ini biar dia lebih tipis, biar lebih neken ke sebelah kanan. Nah di sini kita akan coba lagi. Jangan lupa ini harus kencang. Nah dan satu lagi baut. Nah kemudian kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini baru ngelawan nih teman-teman tuh. Ininya ngelawan. Ini benar-benar kencang dan ini tandanya udah pas. Dan kemudian ini kapasitor aslinya. Jadi saya akan pakai kapasitor aslinya dulu. Nanti akan kita tes pakai baling-baling. Kalau dia kurang kencang atau tenaganya kurang, itu berarti kapasitornya harus diganti. Di sini saya siapin solasi bakar warna hijau. Kenapa solasi bakar abang itu warna hijau bang? Ini sekalian buat nandain teman-teman. Jadi buat nandain kalau nanti ada orang komplain, kita tinggal bongkar, kita tinggal lihat warna solasi bakarnya. Kalau semua abang sudah pakai trik saya ini, kalau tahun ini pakai hijau, tahun besok harus pakai merah, kayak gitu teman-teman. Jadi ketahuan di situ. Udah berapa tahun kipas ini udah dipakai orang, jadi ketahuan keawetannya di situ, nggak bakalan bisa bohong. Jadi kadang trik saya seperti itu, sepele tapi ya gitu bagus, karena kadang langganan juga kalau komplain itu seenaknya mereka gitu ya. Seenaknya mereka itu kadang mereka datang tahu-tahu bang mati lagi, baru dipakai sebulan gitu, baru dipakai ini itu. Jadi kadang ada aja orang. Jadi kadang kita yang pengen ngerjain, jadinya kalau dia nggak jujur malah kita juga jadi segan, nggak semangat mau nyervis gitu teman-teman. Jadi beda kalau orangnya jujur, bang mati lagi gitu, ini udah awet juga nih, udah hampir 1 tahun kayaknya gitu, kenapa ya gitu. Jadi untuk kipas angin udah upgrade bearing itu, kalau orang komplain itu kebanyakan ringnya habis teman-teman, kebanyakan ya ringnya habis. Jadi dia ringnya kayak berkurang. Jadi maka dari itu lebih bagus sebenarnya itu pakai snap ring. Jadi udah kayak aslinya. Kita pasang besi geleng-gelengnya dulu teman-teman. Besi geleng-gelengnya bautnya mana? Nah.
Kan tadi ini kabelnya putus. Kabelnya kan ini putus teman-teman tuh. Jadi kita ganti dulu. Tuh kok terang amat ya silok. Nah untuk kipas yang saya kerjakan ini punya saya sendiri ya, ini dagangan. Jadi ini kipas duduk merek Cosmos seperti ini. Saya jual itu murah. Pasnya 100.000, ini udah tinggal pakai ya Cosmos ini. 100.000 udah dapat kipas duduk merek Cosmos. Full bearing dan tembaga ori. Orisinil, tembaga original. Nah, kita langsung potong aja di bagian ininya ya. Karena ini kita tinggal ganti kabelnya doang. Nah ini kabelnya kita aduh. Nah di sini saya ambil kabelnya dulu. Oke, untuk di sini saya siapin kabel. Ini walaupun second dia lebih bagus ya. Kenapa second saya bilang itu lebih bagus? Karena dia isinya full. Isinya full itu serabutnya ya, serabutnya itu tembaga. Dibandingkan dengan yang baru-baru emang dia murah, tapi ya gitu isinya kadang tipis dan aluminium serabutnya. Jadi lebih baik copotan. Kenapa saya bilang kenapa copotan semuanya bagus bang ya, karena dia ori gitu, ori bawaan. Ini kita rapin aja seperti ini. Nah untuk kabel ini bebas ya teman-teman, karena ini jalur strum AC, jadi bebas mau ke biru-biru, coklat-coklat. Nah untuk pengerjaan tukang kipas seperti ini juga wajib pakai solasi bakar. Kenapa? Karena biar kerjanya lebih rapi dan ini lebih cepat, tinggal masukin seperti ini dan bakar. Udah, ini udah kelar. Berbeda dengan pakai solasi, kita harus gulung dulu dan harus memotong dulu, dan hasilnya itu kadang kalau panas solasi itu copot ya. Kalau ini udah gini udah kelar, udah beres. Dan dia juga kan murah. Semeter dia paling 2.500 kalau di toko biasa. Jadi untuk warna banyak warna, jadi sesuaiin aja ya, biar lebih rapi juga kerjaan kita. Intinya buat nandain juga, kita toko kita tuh pakai warna ini gitu, setiap tahun ganti. Jadi buat tanda. Itu hal sepele tapi penting juga ya buat tukang servis, pasti ngerasain lah dan pasti tahu kalau pas ngalamin pelanggan yang kadang kayak gitu nggak jujur juga. Nah ini udah pas, kemudian kita pasang tutupnya. Aduh, oh ini lewat sini teman-teman, lewat bawah ininya kabelnya. Nah
nyangkut apa kabelnya ya? Aduh. Ini nyangkut ya teman-teman. Oh ternyata ini nyangkut ini. Jadi ini malah nggak bisa ya pakai ini ya. Jadi saya buang aja karena ini malah nyangkut. Jadi untuk dibuang ini juga nggak apa-apa ya, karena kan di dalam itu udah di baut tadi, ada baut pengunci. Daripada ini nyangkut malah nggak bisa ditutup, lebih baik ini dibuang. Tapi hati-hati nih, jangan kena kabelnya teman-teman. Nah ini jadi dia dapat. Nah di sini saya akan coba pakai baling-baling. Nah, di sini saya gunakan baling-baling ukuran dia 12 in. Kita colokin, bismillahirrahmanirrahim. Speed 1. Nah, kemacet, speed 2. Dan ini macet ini kenapa nih? Tuh, cuma berdengung doang. Kita putar lagi. Nah ini kalau kayak gini, saya kasih tahu teman-teman, ini biasanya pemasangannya nggak kenceng, bearingnya kurang ring, biasanya sih kurang ring. Tuh. Oke. Coba colokin langsung gas speed 1 ya. Tuh. Ini cuma gitu doang teman-teman. Nah ini lancar loh. Nah di sini kita coba copot gearboxnya, jadi biar sekalian teman-teman tahu. Kalau dicopot gearbox itunya masih sama, berarti ringnya kita tambahin, ring bearingnya. Makanya saya bilang itu pemasangan bearing jaraknya itu harus pas teman-teman. Nah, dan bearingnya itu juga bos, ini kalau saya putar gini dia geladrak kan ya bunyi. Coba kita tes. Tuh. Tuh. Nah, jadi nggak usah kelamaan, ini langsung diganti bearingnya aja tuh yang
belakang nih yang geladrakan nih. Oke teman-teman, maaf tadi ini HP-nya mati, jadi ini langsung kita bongkar dan kita ganti bearing aja. Tadi kayaknya bearingnya itu satu rada seret macet. Jadi untuk ininya mana tadi, apa namanya, kunci, ini harus pakai kunci. Nah, jadi ini bukan pemasangan bearingnya nggak pas ya, ini bisa dibilang karena bearingnya itu tadi rada geradakan kayak bearing rusak. Soalnya biasanya tuh kalau abang saya udah rusak tuh dimasukin lagi gitu, jadi saya akan cek, jadi nggak dipisah. Nah, ini kita ininya copot dulu. Nah, untuk bagian depan ini bagus ya. Nah, ini yang bagian belakang nih teman-teman nih, bisa kelihatan nggak nih penyok ya, pantas ini. Nah, kita langsung ganti aja nih. Ini penyok nih, nih tuh penyok nih kena ininya, jadi dia nggak mau muter. Nah, kita cek lagi. Nah, ini pada kena lem nih, ini nggak bisa muter. Ampun dah. Nah, ini masih bagus. Dan jangan lupa ini digerak dulu. Orang bearing rusak ini ditaruh sini. Langsung kita pasang. Nah, kita pasang lagi teman-teman. Ini masih kurang ring ternyata, harus dipastiin juga, harus benar-benar ya. Ini yang belakang. Nah, ya kan, tambahin ring sedikit. Jangan lupa kasih lem biar paten. Dikit aja, jangan banyak-banyak, nanti kena bearingnya ya. Nah, seperti ini. Ini sebelah sini dia kurang ngepres ke sini. Jadi ini ada triknya lagi nih teman-teman, caranya. Nah, di sini teman-teman saya pakai ring seperti ini. Ini ring besi, jadi untuk ngakali di bagian sini yang kurang pas, karena emang yang seperti saya bilang itu apa namanya, alat pres saya itu minta di upgrade. Nah, di sini kita tambahin 2, dan jangan lupa kita kasih lem ya, biar nggak copot pas kita pasang. Nah, jika sudah, kita pasang. Ini tinggal baut. Jadi caranya seperti itu teman-teman.
Jadi di video ini benar-benar ilmu juga saya kasih ya. Jadi untuk pemasangan yang bearing kurang pas itu bisa diakali, caranya seperti ini. Nah, jangan lupa ini harus kencang. Nah, otomatis ini kalau dikasih ring, jadi dia kan naik, otomatis ya, asnya jadi kurang ring. Jadi harus ditambahin. Jadi untuk teman-teman nih bisa disimak nih video saya nih, karena ini saya nggak edit sama sekali. Jadi salah di sini ya saya betulin langsung. Nah, kita tambahin yang bagian belakang aja ya. Saya akan cari ring dulu. Nah, oke teman-teman, ini saya cari ring ya, ring bekasan kipas angin. Jadi ini kasih taruh di dalam seperti ini. Kemudian ini kita grade lagi karena kan dia lebih naik. Jadi ini harus di grade. Jadi pemasangan bearing itu harus hati-hati dan benar-benar presisi atau bagus. Jangan lupa tambahin lem. Nah, udah langsung pasang aja bang. Jadi kalau dia lebih kencang itu lebih bagus, biar dia lebih rapet. Nah, ini kita baut dulu, jadi ngencenginnya itu bareng-bareng. Aduh. Kok belum mau masuk? Ini harus masuk dulu ya teman-teman. Nah, ini baru nih kenceng, nggak goyang sama sekali. Sebenarnya itu tadi pas pengepresan ini kurang satu genjotan ya. Sebenarnya biasanya itu saya press lagi biar lebih dalam. Tapi di sini saya juga biar ngasih tahu, biar ada kendala dalam pengepresan nih seperti ini caranya. Dan sini saya akan langsung colokin aja teman-teman, karena videonya ini udah lama durasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru nih udah muter tuh halus, kan bisa dilihat tuh suara kasar nggak ada. Jadi kayak gitu teman-teman, ini speed 1 kan udah, langsung kita pasang aja teman-teman, nggak pakai lama. Kita pasang bret biar cepet.
lupa ini spinya kita pasang teman-teman, jangan lupa, ntar nggak bisa dipasang baling-baling lagi. Nah, masukin baut leher dan baut gearbox. Aduh, nah ini udah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Speed 1 tuh. Jadi hasilnya tuh bagus, dia pas gitu teman-teman. Ini speed 1, ini kenceng banget ya, Cosmos dinamo tembaga ganti bearing. Ini speed 1, speed 2. Ini dari jauh ini berasa anginnya dingin banget, dan ini kenceng banget. Tuh. Suaranya di sini kalau ini kasar, ini bakal ada bunyi krok seperti itu kalau pemasangan bearing nggak bener. Tuh. Cuman ini geleng-gelengnya belum saya aktifin ya. Jadi biar nggak kesana kemari dulu. Ini kenceng banget, mantep ini Cosmos. Jadi pemasangan bearing ini udah siap kerja nih kipas. Jadi pakai 24 jam full, nggak usah dimatiin, itu bakalan lancar terus. Apalagi bearing ini merek KNB ya, 608 tipenya, dan itu khusus buat kipas angin ya. Jadi nggak ada ya lagi yang menurut saya itu lebih bagus. Mungkin persamaannya ada, tapi 11-12 sama ini. Jadi saya lebih suka pakai yang merek ini karena dia lebih lembut, halus. Kalau tertulis di Shopee di situ. Jadi saya akan kasih link di deskripsi juga, link PU-nya, link bearingnya, seperti itu teman-teman. Dan nomor WhatsApp saya nanti ini speed nomor 3. Mantap. Kemudian ini geleng-gelengnya, nah aktifin. Mantap. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, yang selalu support channel ini. Semoga bisa lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.